pagi. Hari ini Miss Indah mau mengajak anak-anak untuk dapat beribadah bersama. Bagaimana? Sudah siap? Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, ada yang tahu tidak? Kira-kira karakter apa yang kita pelajari ya sejak minggu lalu? Ada yang ingat? Iya, kita belajar menghargai sesama kita. Menghargai papa, mama, adik, kakak, mbak, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Tahu bagaimana caranya? Betul sekali. Kita harus ramah, tersenyum kepada semuanya. Nah, sebelum kita datang kepada Tuhan, Miss Indah mau mengajak anak-anak untuk datang kepada Tuhan dengan bersuka cita. Tidak ada yang cemberut lagi, tidak ada yang bermalas-malasan lagi. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan senyum yang paling indah. Yuk, bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Mari. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Nah, sekarang semuanya sudah tersenyum? Nah, bagus. Cantik-cantik dan tampan-tampan. Nah, kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, mata kami, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan dengan beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Itu tandanya kita sudah bisa memulai ibadah kita. Yuk, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Haleluya, 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 puji Tuhan. Siap?
sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Yuk, mari kita berdoa kembali. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Berkati telinga kami Tuhan, berkati mata kami, berkati hati kami, dan berkati pikiran kami, sehingga kami bisa duduk diam mendengarkan cerita Tuhan dengan baik. Berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Nah, hari ini Ibu Susi mau bercerita. Nah, cerita itu ada di Alkitab sini. Nih, ceritanya ada di Alkitab di sini. Nih, ceritanya ada seorang, ada kerajaan. Kerajaannya namanya Kerajaan Israel. Kerajaannya sangat besar, banyak dijaga para tentara. Banyak tentara-tentara yang ada di sini, banyak sekali tentara-tentaranya. Wah, sangat ketat sekali penjagaannya. Para tentara banyak sekali yang ada di sini. Kemudian dipimpin oleh seorang raja. Ini adalah rajanya. Raja namanya Raja Daud. Siapa anak-anak? Raja Daud. Coba ulangi sekali lagi. Siapa anak-anak namanya? Raja Daud. Namanya adalah Raja Daud. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, sangat baik, sangat sayang sekali sama semua orang, sama masyarakat yang ada di situ, sama orang-orang lain, sama siapapun. Dia sangat sayang sekali. Dia juga suka membantu sama siapapun. Dia tidak pernah membeda-bedakan mana yang baik, mana yang jelek. Semuanya dia bantu. Walaupun itu tidak bisa jalan, matanya buta, atau yang apapun, dia selalu membantu. Kemudian dia masih ingat karena dia ingin membantu seorang raja yang dahulu. Ini namanya Raja Saul. Yang dahulu namanya Raja Saul. Raja Saul ini sangat jahat sekali. Nah, walaupun Saul ini sangat jahat, tetapi Bapak Daud selalu menghormatinya. Bapak Daud selalu menghormatinya dengan sukacita, menghormati, mengasihinya dengan baik. Walaupun Bapak Saul ini sangat jahat, tapi dia tetap dihormati dengan baik sekali. Nah, dia berpikir, ada nggak ya yang masih ada keturunan dari Raja Saul? Masih ada nggak ya? Nah, ada seorang pembantu yang datang. Masih ada. Namanya Mephiboset. Namanya siapa? Mephiboset. Coba sekali lagi. Namanya siapa anak-anak? Mephiboset. Nah, ini dia, lihat. Ini adalah Bapak Mephiboset. Bapak siapa? Mephiboset. Dia adalah keturunan dari Bapak Saul yang sudah meninggal. Masih tinggal satu sisanya, satu orang, satu-satunya. Tapi Bapak
Mephiboset ini ternyata dia tidak bisa jalan. Kakinya, walaupun dia punya kaki, tetapi dia tidak bisa jalan. Tapi Bapak Saul tetap mengasihinya dengan sukacita. Dia dengan kasih, menolong, dan membantunya dengan baik, dengan sukacita. Ini yang namanya Bapak Mephiboset. Yang ini tadi siapa namanya? Coba masih ingat nggak? Namanya Raja Daud. Namanya siapa? Raja Daud. Namanya siapa? Coba ulangi. Raja Daud. Nah, dia sangat mengasihi Bapak Mephiboset. Walaupun dia tidak bisa jalan, tapi Bapak Daud selalu mengasihinya dengan sukacita. Kemudian Bapak Daud menyerahkan tanah peninggalan dari Bapak Saul untuk cucunya yang bernama Mephiboset. Siapa cucunya namanya? Mephiboset. Siapa namanya? Mephiboset. Ya, Mephiboset namanya. Dia serahkan ini tanah ini, serahkan di tanah ini untuk nanti buat Bapak Mephiboset, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk ternaknya, untuk siapapun boleh tinggal di tempat peninggalan Bapak Saul. Wah, mereka dengan sukacita menerima semuanya itu. Kemudian Bapak Daud nih rajanya mengajak Bapak Mephiboset untuk makan bersama. Wah, dia awalnya, aku takut, saya malu, saya kan tidak bisa jalan. Bagaimana Bapak tidak malu? Tidak, saya tidak malu. Kamu walaupun tidak bisa jalan, aku tetap mengasihi kamu dengan sukacita. Kamu tidak usah takut. Mari makan bersama saya. Di meja bersama, duduk bersama. Kita silakan, mari duduk, makan bersama-sama. Nah, mereka senang banget. Sambil berbicara, sambil berbincang-bincang, sambil ngobrol-ngobrol, bahwa mereka itu saling menyayangi. Wah, seneng gak? Seperti Bapak Daud. Siapa yang mau seperti Bapak Daud? Nah, tentu kalian pasti memilih seperti Bapak Daud yang suka menolong sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya, sama kakaknya, sama adiknya, sama semua orang yang ada di situ. Siapa yang mau seperti itu? Siapa yang mau seperti Bapak Daud? Nah, tentu semuanya kalian memilih seperti Bapak Daud. Nah, anak-anak juga kalau di rumah juga harus membantu mama, papa, kakak, adik, dan semua orang yang ada di rumah. Anak-anak harus membantu dengan sukacita. Oke, terima kasih. Cerita Ibu Susi sampai di sini. Nah, sebelum Ibu Susi undur dari tempat, Ibu Susi mau mengingatkan ada ayat hafalannya di sini. Ada ayat hafalannya di sini. Ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4a. Ulangin ya. 1 Korintus 13 ayat
4A. Kasih itu sabar. Mari anak-anak, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas bimbingan Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan cerita dengan baik tentang menolong, supaya kami jadi anak-anak yang suka menolong. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara tercinta ini yang sekarang sedang mengalami penyakit atau virus corona. Tuhan, kiranya Tuhan membimbing dan mendampingi mereka. Berikanlah para pemimpin hikmat marifat yang dari surgawi, sehingga mereka dapat melakukan semuanya itu dan menanganinya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat para medis. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan buat mereka, sehingga mereka bisa melayani orang-orang sakit dengan sukacita. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak didik kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan sukacita, walaupun mereka di rumah, tapi selalu bersukacita di dalam kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat para orang tua murid Tuhan yang selalu mendampingi anaknya. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran di dalam pembelajaran online ini. Tuhan, kami yakin dan percaya, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sudah mendengarkan ceritanya? Bagaimana ceritanya? Bagus kan? Nah, sekarang giliran kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak diberi kesempatan untuk bisa mempersembahkan persembahan kalian melalui kantong yang bisa kalian siapkan, atau amplop, atau tempat, atau apapun, dan kalian kumpulkan lalu diberikan ke sekolah ketika kalian masuk sekolah nanti. Oke? Berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami. Kiranya apa yang sudah kami berikan bisa menyenangkan hati Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bisa memperbaiki bangsa dan negara kami kembali, sehingga keadaan bisa normal kembali seperti sedia kala. Kami bisa bersekolah, papa dan mama bisa bekerja, dan kami semua bisa melakukan aktivitas kami seperti semula. Kami mohon kepadamu Tuhan, lindungi seluruh keluarga besar kami, lindungi seluruh teman-teman kami, lindungi seluruh anak-anak-Mu di seluruh dunia, sehingga mereka boleh terhindar dari bahaya COVID yang sedang mengancam kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan berkatilah kami semua yang Kau cinta. Tuhan